Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jaslanda Farudin dari kelas 10 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang jaringan WLAN. Di sini saya akan bahas tentang pengertiannya, komponen WLAN, kelebihan serta kekurangan WLAN, manfaat bagi kehidupan, dan teknologi-teknologi WLAN. WLAN itu apa sih? Jadi kita akan bahas di pembahasan pertama, yaitu pengertian WLAN. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network atau jaringan lokal dari sebuah komputer yang media transmisinya menggunakan suatu gelombang radio. Dengan kata lain, apabila ingin menghubungkan ke beberapa perangkat ataupun internet, sudah dapat menggunakan sinyal secara wireless atau nirkabel atau tanpa kabel. Di masa sekarang ini, sudah ada banyak sekali perusahaan yang menggunakan teknologi seperti ini. Alasannya selain dinilai lebih rapi, juga membutuhkan biaya perawatan yang lebih murah jika dibandingkan dengan jaringan komputer yang masih menggunakan kabel. Dapat kita lihat di sini, berikut ini adalah contoh dari tampilan jaringan WLAN. Setelah mengetahui apa itu WLAN, sekarang kita harus mengerti juga mengenai berbagai komponen yang terdapat di dalam teknologi ini, supaya ketika kalian ingin menggunakan teknologi seperti ini, kalian tidak perlu lagi bingung mengenai apa saja yang harus dipersiapkan. Mengenai biaya, jangan kaget saat kalian mendapati harga dari berbagai komponen ini sangatlah terjangkau. Walaupun murah, kualitas yang ada sangatlah terjamin dan tidak perlu kalian ragukan lagi. Untuk komponennya sendiri, hanya terdiri dari beberapa perangkat, dan itu adalah yang pertama yaitu perangkat komputer atau smartphone, yang akan kalian gunakan sebagai alat penghubung dengan sinyal wireless atau untuk mengakses internet. Kedua, antena. Antena sendiri akan berguna sebagai penyebar sinyal dan juga mempengaruhi radius dari jangkauan perangkat kalian terhadap sinyal tersebut. Ketiga, access point. Perangkat satu ini memiliki fungsi untuk mengubah sinyal analog yang ada menjadi sinyal digital. Sinyal digital tersebut nantinya akan disebarkan menggunakan perangkat antena sebelumnya. Yang terakhir yaitu WLAN interface. Kalau perangkat WLAN interface akan berfungsi untuk menangkap sinyal yang telah dipasangkan pada gadget kalian seperti smartphone. Itulah tadi komponen-komponen dari jaringan WLAN. Berikut adalah teknologi dari WLAN. Terdapat dua macam operasi dasar pada IEEE. Yang pertama adalah mode infrastruktur dan yang kedua adalah mode ad hoc. Pada mode infrastruktur, berbagai unit seluler yang sedang berkomunikasi akan dilakukan di access point yang juga berfungsi sebagai jembatan untuk menuju jaringan lainnya. Sedangkan di dalam mode ad hoc, file data akan ditransmisikan langsung oleh berbagai unit seluler secara peer-to-peer atau saling terhubung. Tapi ingat, koneksi jaringan yang menggunakan teknologi ini bisa saja digunakan oleh orang lain karena lebih bebas dan cenderung fleksibel dibandingkan dengan jaringan yang masih menggunakan kabel. Maka dari itu, jangan lupa untuk memberikan keamanan pada jaringan yang kalian buat ya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari jaringan WLAN. Berikut adalah kelebihannya. Yang pertama, mobilitas yang lebih tinggi. Tentu saja yang namanya teknologi nirkabel akan memberikan mobilitas tinggi dibandingkan dengan berbagai teknologi yang masih memerlukan kabel. Apalagi di zaman sekarang ini yang mana berbagai kegiatan harus dilakukan di banyak tempat dan membutuhkan mobilitas yang tinggi. Ditambah lagi dengan mudahnya menemukan berbagai perangkat WLAN, Wi-Fi yang juga tidak memerlukan biaya mahal untuk memasangnya. Yang kedua yaitu pemasangan mudah serta murah. Seperti yang saya sebutkan dalam kelebihan sebelumnya, bahwa untuk memasang alat ini sudah sangat mudah dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Teknologi ini juga bisa kalian gunakan sebagai alternatif penghubung antara perangkat komputer yang kalian miliki dengan gadget kalian seperti smartphone. Yang ketiga yaitu fleksibel. Dengan teknologi nirkabel, sudah pasti kalian sebagai pengguna tetap bisa menggunakannya sembari berpindah-pindah tempat. Tidak seperti teknologi yang masih menggunakan kabel yang mengharuskan kalian di mana saja di satu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Tapi ingat, saat ingin berpindah tempat, usahakan jarak kalian berpindah masih dalam cakupan jaringan yang ada. Setelah kelebihan, ada juga kekurangan dari jaringan WLAN. Kekurangannya yaitu keamanan data kurang karena lebih bebas dan fleksibel. Tentu saja, kerahasiaan atau keamanan data yang kalian gunakan bisa saja menjadi lebih tidak aman. Walaupun saat ini juga sudah ada banyak sekali teknologi keamanan yang bisa digunakan. Namun masih saja ada orang yang tidak bertanggung jawab yang berhasil membobolnya. Yang kedua yaitu sinyal gangguan.
Terkadang, hal yang paling mengesalkan saat menggunakan jaringan nirkabel adalah sinyal yang kurang stabil. Bukan hanya tidak stabil saja, terkadang sinyal tersebut mengalami gangguan hingga kita tidak bisa terhubung dengan jaringan sama sekali. Pembahasan yang keenam, yaitu pembahasan yang terakhir. Manfaat jaringan WLAN dalam kehidupan. Yang pertama, WLAN singkatan dari Wireless Local Area Network. Dengan kata lain, kalian tidak memerlukan kabel untuk penggunaan teknologi, yang mana akan memudahkan kalian untuk menambah atau memindahkan workstation yang kalian miliki. Yang kedua, WLAN juga akan membuat kalian bisa mengakses jaringan dari mana saja selama masih dalam jangkauan jaringan yang tersedia. Yang ketiga, dengan adanya teknologi nirkabel, berbagai daerah yang awalnya sulit untuk mendapatkan konektivitas dikarenakan sulitnya meletakkan kabel, akhirnya bisa sudah tercukupi. Yang keempat, karena pemasangan dan harga yang mudah, teknologi ini juga bisa dirasakan dan digunakan oleh semua kalangan. Yang kelima, mobilitas tinggi akibat memakai WLAN juga akan membuat produktivitas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, karena berbagai macam topologi jaringan yang kalian butuhkan juga sudah bisa digunakan menggunakan teknologi ini. Bagaimana? Pastinya kalian sudah merasakan berbagai manfaat teknologi ini dalam kehidupan kalian, bukan? Jadi bagaimana? Sudah mulai paham dengan teknologi nirkabel satu ini? Jika masih ada yang membuat kalian bingung, coba tonton sekali lagi dengan pelan-pelan saja. Sekian dulu penjelasan mengenai teknologi WLAN. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih.